Di jalan sendiri, Jeber dan Jenong yang basah kuyup dan bau amis air kobokan gara-gara disiram wangsit itu mau tak mau urung cari makan dan memilih untuk pulang, takut masuk angin. Keduanya lebih memilih pulang dan mencari makanan di sekitar rumah Jenong saja. Jeber yang menggunakan motor Jenong itu kini ngebut dan keduanya sama-sama kedinginan, apalagi ketika sudah memasuki area hutan pinus yang minim lampu penerangan. Suasana jalanan tumben malam ini begitu sepi, tak seperti biasanya. Keduanya sama-sama menggigil, Jenong memeluk erat dan tangan kiri Jeber juga menggenggam tangan Jenong. Dan untuk mengalihkan rasa dingin, keduanya bernyanyi bersama. Kita bikin romantis, meski badan bau amis, sambil gandengan tangan, lanjut pelukan, terus encu-encuan. Biar gak dingin sayang. Jadi makan apa ini? Gara-gara kamu kita gak jadi beli sate sapi. Beli kari ayam di dekat rumahmu aja dah, daripada keliling-keliling selak masuk angin. Ya wes. Aku gak ngebayangin. Pasti Mas Wangsit panik. Gimana jelasin ke Tutur? Kamu ini racuni anak orang yang polos. Aku heran. Emang anak idiot itu polos? Kalau polos, kok dia bisa suka sama cowok? Kalau polos, kenapa Tutur grepe-grepe Mas Wangsit? No comment. Tapi semua manusia diciptakan punya nafsu. Tetep aneh. Apa menurutmu dia pura-pura idiot, Ber? Buat mendapatkan perhatian Mas Wangsit? Aku rasa enggak sih. Dari cerita Mas Wangsit emang pekok dari lahir. Cuma yang aku heran, udah pekok kok homo. Udahlah, jangan mikirin Tutur. Aku malah mikirin nasibmu. Gimana kalau Mas Wangsit beneran marah sama kamu? Kamu sih udah dibilangin jangan dikirim ke Tutur. Kamu malah ngambil video di HP ku sengaja kamu kirim ke dia. Pasti panas dingin Tutur liatnya. Udah, urusanku. Gak bakal berani mecat aku cuma gara-gara video. Dan kamu tahu gak, belakangan ini Mas Wangsit itu juga aneh. Aneh gimana? Ya aneh sikapnya. Makin posesif tapi kayak gak mau ngakuin. Tapi tadi pagi dia sempat bilang sama aku, kalau sampai Tutur ketemu, dia mau menerima Tutur. Hah? Yang bener? Atau jangan-jangan malam ini mereka jadian? Ya mboh, aku juga bingung. Takutnya dia pas ngomong itu gak serius. Buktinya kok malah mau ngapel ke rumah Tika. Ah sudahlah, urusan mereka. Urusan mereka, urusan mereka. Urusan kita. Iya, tapi aku gak apa-apa nih kalau sekarang numpang tidur terus di rumahmu. Aku gak enak sama Simbah. Ber, dari dulu aku kan udah nyuruh kamu nginep di sini, tapi kamu gak pernah mau. Tetanggaku juga udah pada tahu kalau aku gak ada di rumah, pasti nginep di warung. Kedua, kamu tahu gak, Simbah itu lebih seneng kamu yang nginep di sini daripada teman-temanku yang lain. Masa sih? Wah, udah cocok jadi cucu mantu. Iya, Ber. Nong, si Bum gak ngechat kamu lagi? Gak ada. Kenapa? Gak apa-apa. Teman-temanmu tahu kita pacaran. Jangankan pacaran, jauh dari lama mereka tahu aku ngejar-ngejar kamu. Ya meski harus nanggung malu karena ditolak mulu, tapi usahaku gak sia-sia. Sekarang kamu jadi milikku. Gak rugi kan milikin aku? Enak kan punyaku? Enak banget. Panjang. Eits. Tapi kenapa tadi kamu nanya teman-temanku tahu apa enggak kita pacaran? Kenapa? Kamu malu? Enggak, cuma nanya aja. Kalau iya, ya syukur sih. Cuma aku sebagai pacar, boleh dong minta kamu jangan sering-sering nongkrong gak jelas sama mereka. Bukan melarang, kamu masih boleh main sama mereka. Cuma, aku gak mau kecolongan. Kamu genit sama homo-homo lain. Enggak lah, kan udah ada kamu. Mereka juga gak berani ngajak sekarang. Kecuali ada hal penting, baru. Janji? Janji, asik. Kamu juga janji ya, jangan ganjen sama cewek. Matamu ganjen. Berapa kali aku bilang, ganjen pun gak ada yang mau sama aku, Nong. Auramu gak menarik di mata cewek, tapi menarik di mata boti. Asem. Belok, Ber. Ya, tutup tuh. Oh iya. Terus gimana dong? Capek keliling-keliling, gak kuat pengen ganti baju. Di rumah ada mie. Bosen. Di warung mie, di sini mie. Ada nasi nggak? Aku buatin nasi goreng ya. Boleh?
ada kalau nasi. Oke, ya keduanya pun lanjut pulang ke rumah Jenong dan tak lama kemudian sampai. Dan ketika baru saja Jenong dan Jeber hendak masuk, motor Aji baru saja tiba. Loh, Ji, ada apa? Nih, sate, suruh Mas Wangsit. Dek. Seketika keduanya shock dan senang. Tuh kan, apa ku bilang? Mana berani dia marah. Kalau marah, gak bakal kepikiran beliin aku sate. Emang keren bosku. Iya. Mas Wangsit marah kenapa Ber? Tanya Aji. Biasa, urusan rumah tangga perusahaan. Kamu habis dari warung? Enggak, tadi habis beli power bank. Gak sengaja ketemu Mas Wangsit sama Tutur lagi makan di warung sate sapi. Terus aku dipanggil, dipaksa diajak makan sekalian. Terus nitip sate buat kalian. Tuh kan, apa ku bilang? Dia gak bakal bisa marah sama karyawan kesayangannya. Ucap Jeber kepedean. Ya wes, aku balik. Suwun Ji, ucap Jenong dan Aji pun pulang. Nong, nih yang seporsi kasih Simbah. Kita seporsi berdua aja cukup, banyak. Ora kuat untuk nembah, kalau lontongnya masih kuat. Coba dulu, tak dulangin Jal. Bah, monggo Mbah, sate Mbah. Empuk nih Mbah, teriak Jeber ke belakang menghampiri Simbah. Entah mengapa Jenong senang sekali. Jeber makin bucin dan makin akrab saja pada Simbah. Di warung Wangsit sendiri, keduanya baru saja pulang dan Tutur membantu Wangsit memasukkan belanjaan dari atas motor. Tur, udah biar Mas aja, kamu buatin Mas kopi saja. Habis ini kita nyamil pukis bareng-bareng, sambil temani Mas catat-catat buat ke pasar besok pagi. Iya Mas. Ya, Tutur pun masuk ke warung dan membuat kopi susu untuk keduanya. Lalu duduk berdua di samping Wangsit yang kini merapikan belanjaan. Kamu udah ngantuk Tur? Kalau udah ngantuk, gak apa-apa. Kamu tidur aja duluan. Nanti Mas nyusul. Mas belum ngantuk. Enggak Mas. Tutur juga belum ngantuk. Tutur tidur nunggu Mas aja. Ya sudah. Mbak Tutut, bales Mas. Chat Tutur. Ya udah, bales. Iya Mas. Apa kata Mbak Tutut? Kata Mbak Tutut, awas aja kalau sampai diilangin lagi. Tutur bakal dijemput. Tapi beneran ya, dijaga bener-bener HP itu. Jangan sampai hilang lagi. Harus hati-hati. Iya Mas. Batu aja dari Mas Tutur jaga terus. Apalagi HP. Tutur akan benar-benar menjaga pemberian dari orang tersayang. Seketika Wangsit menatap Tutur, namun Tutur salting dan seketika menembuk bibirnya saat ingat komitmen dalam hatinya jika ia ingin melupakan perasaannya pada Wangsit. Namun kali ini keceplosan. Wangsit menatap Tutur yang malu-malu mengalihkannya dengan menyeruput kopi susu dan mengotak-atik HP barunya. Dan ketika Tutur sedang serius-seriusnya chattingan dengan Mbak Tutut, sebuah notifikasi pesan masuk. Mas juga sama, akan benar-benar menjaga seseorang yang paling tersayang. Seketika Tutur menoleh pada Wangsit yang sedang mengetik HP-nya tanpa menatap Tutur yang memperhatikannya. Permisi Mas, gak buka ya? Apa udah tutup? Sebenarnya udah tutup. Masnya mau cari apa? Baru datang ngecamp ya? Iya Mas, warung yang lain udah tutup soalnya. Tumben, udah pada tutup. Barusan lihat warung Mas aja yang pintunya buka separuh. Oh iya, maklum gara-gara banjir pengaruh juga sama pengunjung. Ya meski di sini nggak kena. Oh iya Mas, ada mie nggak Mas? Kalau mie sama kopi selalu ada. Iya Mas, mie kuah 4, mie goreng 3, pakai telur semua. Mie kuahnya rasa apa? Rasa soto Mas semua. Mau pakai rawit? Boleh. Kopinya 6, aqua besar 1. Ini duitnya. Ini kembaliannya, makasih. Sama-sama Mas. Mas, Tutur bantuin. Gak apa-apa, Mas aja. Kamu mainan HP aja. Kamu coba chat-chat yang lain. Tapi jangan chat Jeber ya. Iya Mas, Tutur mau coba chat Tika. Kekasian dia, neneknya meninggal. Iya, hibur dia ya, biar mengurangi rasa sedihnya. Iya Mas. Ya, Tutur pun kembali duduk. Lalu Wangsit membuat pesanan anak-anak camp. Dan ketika Wangsit menyiapkan pesanan, Tutur bukannya mengecat Tika namun sibuk mencoba kamera dengan memfoto Wangsit diam-diam. Dan begitu selesai, Wangsit mengantarnya sendiri. Tur, udah ngantuk? Kok udah nguap? Tunggu sebentar ya Tur.
Iya mas. Wah. Ya, Wangsit pun mengantar pesanan anak-anak camp. Dan saat baru saja selesai mengantar pesanan, Jeber menelponnya. Apalagi? Mas, kalau butuh pelumas, bilang ya, ini ada di rumah Jenong. Maksudmu? Kalian udah pacaran nih, ngaku aja deh mas. Gak usah muna. Pacaran apaan? Tuh, status tutur, bucin banget. Status apa? Lah, gimana sih? Tutut. Seketika Wangsit yang penasaran itu melihat status Tutur, di mana Tutur mengunggah fotonya yang sedang merebus mie dengan caption, ngantuk tapi masih setia nemenin masku tersayang. Seketika Wangsit tersenyum lalu mengetikkan jarinya merespon status Tutur. OTW, ngelonin adik mas tersayang. Ya, Wangsit pun berjalan kembali ke warung. Namun saat ke warung, motor salah satu teman Wangsit datang. Wang, bro, piye? Iki loh, ngeterke undangan Tejo nikahan. Oh, alhamdulillah, beneran akhirnya Tejo nikah juga. Ayo mampir dulu, ngopi sik. Wes, suwon, wes ngopi tadi. Wang, aku kaget loh. Tak pikir kamu hilang beneran pas banjir. Kamu tahu nggak? Si Jarot yang dulu suka mancing sama kita. Ingat? Kenapa? Hilang, belum ketemu. Ini anak-anak juga pada bantu cari. Ya ampun. Besok kalau ketemu kabari ya. Aku ikut nyari. Biar warung Jeber yang jaga. Gimana pun Jarot pernah bantu-bantu juga dulu. Iya, ya wes, ntar tak kabari. Oke bro. Ya, Wangsit pun kembali berjalan ke warung. Dan begitu sampai warung, Tutur ketiduran di sofa. Sepertinya dia kelelahan. Wangsit tak membangunkannya. Wangsit hanya mengambil bantal dan meletakkannya di atas kepala Tutur. Mengambil HP yang masih di genggaman tangannya. Dan begitu terkejutnya ketika melihat foto Wangsit dan Tutur saat memakai batik. Saat keduanya minum dawet di jembatan kemarin dan terpajang di wallpaper Tutur. Wangsit bingung kapan Tutur mengambil foto itu. Oh, mungkin tadi ketika di warung sate saat meminjam HP-nya. Namun, itu artinya Tutur mengetahui chattingan fiktifnya pada Tika. Wangsit jadi serba salah, tapi mengapa Tutur tak marah dan tak menegurnya? Sudahlah, Wangsit menyeruput kopinya yang masih hangat, sembari nyemil cookies. Lalu, mengambil buku dan mencatat apa saja yang akan dibelanjakan besok ke pasar, sembari ditemani Tutur yang tertidur. Lagi-lagi konsentrasi Wangsit terganggu. Padahal jelas-jelas Tutur sedang tidur lemas dan tidak sedang menggodanya. Namun bibir tipis yang sedikit terbuka dan mengkilat akibat nyemil sisa kue pukis itu membuat Wangsit tergoda. Wangsit buru-buru menyelesaikan catatannya. Dan begitu selesai, Wangsit menghabiskan kopinya dan membereskannya. Lalu menutup pintu warung dan menguncinya. Kemudian mengangkat tubuh Tutur dan membawanya masuk ke kamar dan meletakkannya di ranjang. Dan begitu Wangsit baru saja hendak menyelimuti Tutur. Mas. Tur? Ada apa Tur? Kamu ngigau? Mas, Tutur takut. Takut kenapa? Tutur mimpi tenggelam. Sini, peluk Mas. Cuma mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Kamu sih tidur duluan, gak nungguin Mas. Maaf, Tutur ngantuk, jadi ketiduran. Gak apa-apa. Kenapa Tur? Kok Tutur bisa ada di sini? Mas gak tega bangunin kamu, jadi Mas gendong kamu. Hah? Iya. Aku berat gak Mas? Emangnya Mas kuat? Gak kuat aslinya, lawang kamu lebih tinggi dari Mas. Kalau gitu, sini Mas. Mas, Tutur pijetin, pasti pegel. Gak perlu, kita sama-sama capek. Setelah pulang kondangan, kita belum sempat istirahat. Lebih baik kita istirahat, karena besok pagi ke pasar. Belanja banyak, warung buka kembali. Iya Mas, ucap Tutur memeluk guling, membelakangi Wangsit dan Wangsit pun menyelimuti tubuh keduanya. Wangsit memeluk Tutur seperti biasa. Rasanya selalu hangat dan bikin nyaman. Tubuh Tutur pas di pelukan Wangsit. Tur, iya Mas. Wangimu kok wangi bayi? Iya Mas, Tutur pakai parfum bayi. Kenapa? Mas gak suka? Suka, harum.
Tutur tersenyum senang. Tur, iya mas. Kamu udah ngantuk? Tadi ngantuk, tapi sekarang belum ngantuk lagi. Kenapa mas? Mas juga aneh, padahal mas lelah, pengen istirahat. Tapi giliran meluk kamu, malah gak bisa tidur. Kenapa ya? Seketika Tutur syok mendengar pernyataan Wangsit. Kalau begitu, jangan peluk Tutur. Seketika Tutur melepas pelukan Wangsit. Tur, coba mas telentang, terus mukanya tutupin bantal. Biasanya Tutur kalau gak bisa tidur suka gitu. Sini, tak kasih tahu caranya. Tur, pengap, gak bisa nafas dong mas. Maaf mas, kekencengan. Agak ke atasin dikit bantalnya, biar bisa nafas. Dah, merem, ucap Tutur kembali berbaring memeluk guling. Namun sembari memperhatikan Wangsit hingga kemudian, bah, belum bisa tidur mas. Belum tuh, aneh. Tutur tahu, telungkup mas. Hah? Iya, telungkup. Tutur membalikan tubuh Wangsit dengan paksa dengan kondisi telungkup. Tur, mas tahan ya. Tutur seketika naik dan menginjak punggung Wangsit. Wah, kretek, kretek. Tahan mas, itu pegel-pegelnya pada keluar semua. Sakit Tur. Kretek. Udah mas, sekarang meremin, tanya Tutur, turun kemudian berbaring sembari memperhatikan Wangsit. Namun bukannya mengantuk, mata Wangsit semakin melebar. Gak berhasil Tur, hilang pegelnya, hilang juga ngantuknya. Terus gimana mas? Gimana ya? Ada ide lain gak? Biar mas bisa cepet tidur. Apa ya? Gak ada mas. Keduanya sama-sama bingung gimana caranya biar bisa tidur, dan keduanya saling menatap dengan mata ketap-ketip memikirkan harus bagaimana, hingga kemudian Tutur panik saat tangan Wangsit tiba-tiba meraba pundaknya lalu merambat ke leher, dan begitu jari tangannya menyentuh bibir Tutur, kenapa mas? Apa ada makanan yang nyelip lagi? Ucap Tutur mengusap bibirnya. Gak ada Tur, mas suka sekali lihat bibirmu. Apa mas boleh cium bibir kamu lagi? Dek. Seketika Tutur terkejut tak percaya. Tutur menepuk-nepuk pipinya berharap ini bukan mimpi. Plak, plak. Mas barusan bilang apa? Boleh mas cium kamu lagi? Tutur menggeleng. Kenapa Tur? Bukannya kamu suka sama mas? Tur, dengerin mas, malam ini mas jujur sama kamu. Kamu tahu gak, ketika kamu hilang kemarin, mas panik, mas ketakutan yang luar biasa. Mas punya janji dalam hati, kalau sampai kamu kembali lagi sama mas janji, mas gak akan sia-siain kamu lagi. Mas rela pacaran dengan laki-laki, asal itu kamu. Mas mau sama kamu Tur. Dek. Tutur bingung harus bagaimana. Jujur ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu selama ini oleh Tutur. Tapi Tutur takut mengingkari sebuah janji dalam hatinya. Tapi di sisi lain, Tutur takut mengecewakan Wangsit. Tutur masih menggeleng. Kenapa Tur? Bukan mas, Tutur sayang banget sama mas. Tetapi Tutur juga sama punya janji malam itu. Ketika kita berpisah malam itu, dan Tutur mengucap janji kalau dipertemukan sama mas lagi. Oh ya, mas penasaran, janji apa itu? Tutur menggeleng. Ya, Tutur gak mau jelasin pada Wangsit, takut Wangsit sedih dan kecewa padanya. Wangsit menggeser tubuhnya, menarik pinggang Tutur dan membawa ke pelukannya. Wajah keduanya kini dekat. Tur, katakan sama mas, ada apa? Tutur menggeleng, bahkan kini menutup mulut dan bibir dengan kedua tangannya. Oke, mas gak akan cium kamu. Tapi bisa kamu jelasin, kenapa kamu tiba-tiba berubah sama mas? Mas gak marah kok, sumpah. Jujur, mas seneng kamu nolak mas. Tapi kasih tahu alasan yang jelas sama mas. Buka mulutmu, jangan ditutup. Mas gak akan menciummu. Tapi jelasin dulu, apa alasannya?
Wangsit pelan-pelan menarik tangan Tutur, sehingga Wangsit pun kini dapat melihat kembali bibir yang masih mengkilap itu. Waktu banjir, Tutur mendengar ada bapak-bapak. Bapak-bapak? Ya, Tutur menceritakan apa yang dialaminya ketika berpisah dengan Wangsit. Tutur menceritakan semua ketakutannya, mulai takut akan kematian, ketakutan akan terkena azab Tuhan, ketakutan kehilangan Wangsit, sehingga ketakutan-ketakutan itu membuat hati kecil Tutur berucap janji. Tutur berjanji, jika sampai dipertemukan dengan Wangsit kembali, Tutur akan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan perasaannya pada Wangsit. Tutur berjanji akan menjadi laki-laki sesuai kodratnya. Jangan marah ya Mas, sesama Tutur, maafin Tutur. Tutur nggak bisa cium Mas lagi. Bukan berarti Tutur nggak sayang. Rasa sayang Tutur nggak berubah kok sama Mas Wangsit. Yang berubah cuma Mas nggak bisa cium Tutur lagi. Seketika Wangsit tersenyum sembari mengelus pipi dan rambut Tutur. Jujur, Mas senang dengarnya. Jujur, kamu anak yang cerdas Tur. Tapi kenapa di saat kamu seperti ini, mengapa giliran Mas yang terobsesi sama kamu? Terus gimana Mas? Tutur bingung. Maaf kalau membuat Mas kecewa sama Tutur. Pertahankan. Mas dukung keputusan kamu. Mas senang. Mas gak kecewa. Mas bangga sama kamu. Memang seharusnya seperti itu, Tur. Tetaplah di jalan yang lurus. Urusan hati Mas yang sudah terlambat jatuh ini, Mas akan berusaha untuk bisa berdiri seperti semula. Sudah, jangan dipikirin Mas. Lebih baik kita tidur. Mas sudah mulai ngantuk. Ucap Wangsit mengecup kening Tutur, lalu memeluknya erat-erat, sembari mengelus punggung Tutur. Tutur senang melihat Wangsit tak marah padanya. Bahkan pelukan Wangsit sama sekali tak berubah dan semakin terasa hangat mengikat. Mata Tutur terpejam di antara dada dan ketiak Wangsit. Wangsit sendiri tak ada rasa sesal dan kecewa di hatinya. Wangsit hanya bingung bagaimana cara mengendalikan gairahnya pada Tutur. Jujur, saat kemarin-kemarin Tutur mengejarnya, Wangsit biasa saja dan hanya heran. Tapi lambat laun ketika terbiasa bersama saat mengetahui Tutur menyukainya, Wangsit mulai tertarik. Hanya saja Wangsit selalu berusaha untuk mengendalikannya. Namun ketika Tutur memilih untuk tidak melanjutkan rasa yang ada di hatinya pada Wangsit, kini giliran Wangsit yang cemas bagaimana dengan dirinya sendiri. Bahkan semakin Tutur menolak, gairahnya semakin bergejolak. Seperti yang dirasakan Wangsit saat ini. Wangsit masih terjaga dan tak bisa tidur. Di bawah sana ada yang mengeras. Apalagi ketika merasakan hembusan nafas Tutur di lehernya. Sepertinya Tutur sudah terlelap. Dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar gairahnya cepat turun dan tak berlarut-larut, lebih baik Wangsit memberi jarak pada Tutur. Ya, Wangsit hendak melepas pelukannya. Namun begitu baru saja melepaskan tangannya, Tutur kembali memeluk dan menahannya. Bagaimana Wangsit menghindari Tutur jika sudah seperti ini? Apalagi melihat bibir tipis dengan mulut yang kini setengah terbuka itu membuat libido Wangsit naik maksimal. Wangsit tak tahan lagi. Rasanya Wangsit ingin melahap saja bibir itu. Namun Wangsit takut Tutur bangun. Tapi sepertinya setan sudah merasukinya. Wangsit kini memposisikan diri menggeser sedikit ke bawah agar wajah keduanya sejajar. Lalu Wangsit menjulurkan lidahnya. Dan begitu ujung lidah itu menyentuh bibir bawah Tutur, Wangsit menyeruput bibir itu dengan lembut. Rasanya gurih manis pukis yang Tutur makan tadi masih menempel di bibirnya. Tutur sempat bergerak, namun untung dia tak terbangun. Yang membuat seruputan Wangsit yang tadinya lembut, kini sedikit bertenaga. Tak hanya bibir bawah, namun lidah Wangsit bergerilya dan berputar-putar menyapu bibir atas dan lidahnya, menggigit kecil-kecil dengan gemas sembari tangan kirinya mengeluarkan batang dan menurunkan celananya. Ya, Wangsit menikmati bibir Tutur sembari memainkan miliknya sendiri dan merasa Tutur tak bergerak sama sekali. Wangsit semakin berani. Ya, Wangsit tiba-tiba saja menelentangkan tubuh Tutur, lalu menaiki tubuh Tutur tepat di atas dadanya, namun tanpa menekan dan menggencetnya. Dengan nafas yang memburu, Wangsit pelan-pelan dan dengan sangat hati-hati
memasukkan jempol dan telunjuknya, membuka dan melebarkan mulut Tutur yang setengah terbuka. Dan begitu mulut itu terbuka sempurna, Set, slep. Mas. Ketika mata Tutur terbelalak dan terkejut dengan yang terjadi pada dirinya saat ini. Tur, maaf, Mas sudah gak tahan Tur. Kamu gak salah, Mas yang salah. Biar Mas yang nanggung dosa. Kamu gak tahu apa-apa. Sorry Tur. Tutur tak bisa berkata-kata. Bernafas pun sulit akibat tenggorokannya yang tersumbat milik Wangsit yang begitu besar. Apalagi ketika kedua jari telunjuk kanan dan kiri Wangsit menarik kedua ujung bibir kiri dan kanannya. Rasanya seperti mau robek. Wajahnya memerah, matanya memutih. Dan setelah berhasil membuka mulut Tutur dan menenggelamkan miliknya semakin dalam, Wangsit melepas kedua jari telunjuknya. Namun kedua tangannya mencengkeram dan menarik leher Tutur, juga menekan-nekannya hingga Tutur terlihat tersiksa. Namun dari siksaan inilah Wangsit mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Baru lubang tenggorokan saja nikmatnya seperti ini, apalagi lubang belakang. Dan merasa wajah Tutur mulai membiru, Wangsit mempercepat kencangnya. Dadanya tertekan hingga kemudian Tur. Seketika Wangsit menarik batangnya dari mulut Tutur. Tur, maafin Mas ya, Mas terpaksa, ucap Wangsit mengecup kening dan pipi Tutur. Tutur lemas tak berdaya. Keluarin, terus. Ya, Wangsit pun mengelap mulut Tutur dengan tisu, lalu berlari ke dapur mengambilkan air putih untuk Tutur. Tur, minum. Ya, begitu Tutur selesai minum, Tutur menangis terseduh-seduh. Dengan bagian bawah yang belum memakai celana itu, Wangsit memeluk Tutur erat-erat. Maafin Mas ya, Mas yang salah. Biar Mas yang nanggung dosanya. Tutur marah sama Mas. Tutur gemetar. Tur, maafin Mas ya. Tutur mengernyit. Tutur takut ya sama Mas. Maafin Mas ya. Kamu pasti trauma sama Mas. Mas. Iya Tur, iya sayang. Tutur gak marah, tetapi mulut Tutur ada rambut Mas ketinggalan. Bentar, buka mulut Tutur, ucap Wangsit mengambil HP dan menyalakan senter. Dan begitu menyorot ke rongga mulut Tutur, set. Sudah Tur, maaf ya, sampai nyelip. Maafin Mas ya. Cembut. Tutur mengangguk. Tutur gak mau Mas begini lagi. Tutur takut. Iya, Mas gak akan lakuin hal bodoh ini lagi. Lain kali, jika Mas pengen, lebih baik Mas menjauhi kamu. Maafin Mas ya. Iya Mas. Tutur gak marah kan? Enggak Mas, Tutur rela asal Mas lega. Tutur hanya takut azab Mas. Ini salah Mas, biar Mas yang nanggung. Maafin Mas ya. Mulai besok kita jalani hari-hari dengan normal. Anggap aja malam ini tidak terjadi apa-apa. Kita saling menyayangi tapi sesuai batasan. Mas janji gak akan kurang ajar lagi sama Tutur. Deal? Iya Mas. Tutur udah gak marah kan sama Mas? Enggak Mas, Tutur sayang sama Mas. Apa Mas masih boleh meluk kamu Tur? Dan sekedar mencium kening dan pipimu? Tutur tersenyum mengangguk. Makasih Tur, Mas lega. Sepertinya Mas bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Mas, ya, Mas belum pakai celana. Oh iya. Di rumah Jenong. Pagi ini di rumah Jenong, Jeber pagi-pagi sudah ngilang seperti biasa, meninggalkan Jenong tanpa pamit. Namun saat Jenong mengecek HP-nya, Jeber mengirimkan pesan. Motormu tak bawa ke warung, kamu ntar minta antar Aji aja. Makasih 4 rondenya. Seketika Jenong tersenyum, meski pantatnya serasa lecet-lecet karena digempur semalaman. Namun Jenong bahagia. Dan begitu Jenong ke belakang, Jenong melihat Simbah sudah sarapan nasi goreng sembari menonton TV. Nong, dang sarapan. Kue Jeber masake mbah sego goreng. Pinter masake, empuk segone, akeh brambange.
Mbah seneng we koncoan ro jeber. Iya bah. Di jalan sendiri, di pertengahan hutan pinus, Jeber mampir sebentar di penjual bensin eceran untuk mengisi bensin motor Jenong. Dan ketika sedang membeli bensin, sebuah pickup berhenti. Ber, loh, mau kemana bro? Oh, ikut teman kirim barang. Oh, rumah gimana? Aman. Winda juga yang lain? Aman. Ya, ada sedikit kerusakan, tapi selebihnya selamat. Syukurlah. Mampir ke warung. Iya, nanti pasti mampir. Mau nganter barang dulu. Oh iya, boleh minta nomor kamu nggak? Atau Mas Wangsit? Aku pengen ngobrol sama Tutur. Oh, ngapain? Simpen aja nomornya sendiri. Bukannya dia nggak punya HP? Punya, baru dibeliin semalam sama Mas Wangsit. Ah, mana nomornya? Nih, save. Ah, makasih ya. Aku yang makasih udah nyelamatin Tutur. Sama-sama. Ya udah, aku lanjut ngirim dulu. Ntar mampir yo. Iya. Di warung Wangsit sendiri, Tutur dan Wangsit kini bersiap-siap buka toko. Ya, setelah kejadian semalam, Wangsit jadi malu dan merasa tak enak pada Tutur. Padahal Tutur santai-santai saja dan tak marah sedikit pun pada Wangsit. Justru jika itu dapat membahagiakan Wangsit, Tutur rela meski ada rasa takut yang luar biasa. Sedangkan Wangsit sendiri memang tidak memberi jarak, namun sedikit membatasi kontak fisik agar tak memancing libidonya setiap dekat dengan Tutur. Ya, Wangsit heran, mengapa ketika sudah seperti ini, Wangsit baru menyadari jika semakin lama semakin tertarik pada Tutur. Apalagi ketika mengingat hangatnya tenggorokan Tutur semalam. Rasanya nikmat, tapi bercampur malu luar biasa. Ya, Wangsit mencoba sadar dan harus mendukung kembali kemauan Tutur untuk menjadi lebih baik. Karena ini juga yang Wangsit inginkan sebelumnya. Apalagi ketika melihat Tutur yang saat ini sedang beleber kloso sembari senyum-senyum melihat layar HP-nya. Sepertinya dia sedang chattingan dengan Tika. Wangsit senang melihat Tutur berusaha menjadi normal. Dan tak lama kemudian, Jeber pun datang dan terlihat menggoda Tutur. Kemudian berjalan masuk ke warung. Mas, wes godok lontong. Udah. Kamu ini, udah Mas bilangin, jangan godain Tutur. Jangan diganggu, mumpung dia lagi serius chattingan sama Tika. Biar dia kembali normal. Chattingan sama Tika? Iya, dia senyum-senyum chattingan sama Tika kan? Hah, sok tahu. Emang dia chattingan sama siapa? Sama Cimo kali. Cimo? Iya, tadi aku sempat ketemu Cimo nganter barang. Terus dia awalnya minta nomorku atau nomor Mas Wangsit buat nelpon Tutur. Ya udah, aku kasih aja nomor Tuturnya. Mungkin dia mastiin kondisi Tutur. Kan dia yang nemuin Tutur. Iya benar. Kenapa kamu tadi gak suruh kesini? Biar Mas kasih kopi sama Mas bikinin rujak lontong. Buru-buru nganter Mas. Ntar kalau sempet mampir katanya. Ya udah, Jenong mana? Kenapa gak bareng? Kasian, dia lemes habis aku bor semalaman. Seketika Wangsit panik mengingat kejadian semalam bersama Tutur. Terus ntar dia kesini gimana? Biarin aja jalan kaki. Kalau enggak, numpang sama Aji. Kasian. Tapi tenang. Pagi tadi Mas sudah beli motor sama teman Mas anak dealer. Siang ini juga bakal diantar. Asik. Ya sudah, tolong buang sampahnya ini. Sama panggilin Tutur. Kita sarapan bareng-bareng. Lodehnya udah mateng. Kalau mau lodeh. Kalau nggak mau lodeh, ada sayur bening, kelor, campur timun. Mas juga masak pepes tongkol, tinggal sambelnya biar Tutur yang nyambel. Wih, enak tuh. Tur, ayo sarapan. Teriak Jeber sembari membuang sampah. Lalu Tutur yang selesai membeleber kloso atau tikar itu kembali ke warung. Tur, jadi nyambelnya? Jadi Mas, mana tomatnya? Ini terasinya. Bawang sama cabenya biasa di atas. Iya Mas. Ya, Tutur memasak sambal dan ketika sedang asik nyambel, HP Tutur berbunyi dan Wangsit diam-diam mengambil HP Tutur yang tergeletak di meja. Mau nggak kapan-kapan jalan sama Mas? Berdua aja. Tutur nggak tahu Mas, Tutur sibuk jaga warung. Mas Cimok kalau mau ngajak jalan, Mas minta izin dulu sama Mas Wangsitnya. Ya sudah, nanti aku izin sendiri sama Mas Wangsit. Mas, udah sambelnya. Oh iya Tur, ayo kita makan bareng-bareng. Ah, itu dia Mas Jenong datang. Sayang, ayo sarapan, teriak Jeber saat Jenong menghampiri ke warung.
Aku kan tadi udah makan nasi gorengmu, aku kenyang. Sarapan lagi no, part 2, ucap Wangsit. Kenyang mas, kopi aja Ber. Oke sayang. Ya, Jenong pun mengambil gorengan, lalu mengintip Tutur yang sedang serius chattingan. Cimo, ih, Mas Jenong ngintip, nggak sopan. Serius amat, punya nomor Cimok dari mana? Tadi aku ketemu pas dia antar barang, terus minta nomor Tutur. Entah kenapa, ekspresi Jenong mencurigakan, lalu mendekati Jeber, sedangkan Wangsit mengambilkan nasi untuk Wangsit, Tutur, dan Jeber. Tur, ayo sarapan. Taruh dulu HP-nya, Le. HP-nya dicas dulu, baterainya tinggal dikit tuh. Iya mas, Tutur pipis dulu. Ya, saat Tutur berlari ke kamar mandi, Jenong memarahi Jeber. Nih sayang, kopimu. Ber, kamu ngapain kasih nomornya Tutur sama Cimo? Lah, kenapa? Aku curiga sama dia. Curiga apaan? Kayaknya dia ada something sama Tutur. Dek. Seketika Wangsit nguping pembicaraan keduanya. Something apaan? Jangan kamu samain pikiran orang semua sama kayak kamu. Gak semua itu gay. Mentang-mentang kamu gay, masa kamu ngira semua orang gay? Lagian wajar dia nyari Tutur. Kan dia yang nyelamatin Tutur. Gak semua. Aku bisa merasakan orang itu beres atau tidak. Terserah kalian berdua percaya atau enggak. Percaya pun percuma. Toh Mas Wangsit gak akan peduli. Bukannya Mas Wangsit gak suka sama Tutur. Iya kan mas? Ucap Jenong langsung menyindir di depan Wangsit. Lebih baik kita positif thinking saja. Setuju, ucap Jeber lantang. Terserah kalian lah. Tur, lama amat. Antri mas. Ya sudah, ayo makan. Iya mas. Aku ke parkiran dulu ya. Iya sayang. Mas, nasi lodeh bungkus. Biar mas aja Tur, kamu sama Jeber makan aja. Berapa mbak? 7 bungkus mas. Siap. Ya, singkat cerita, setelah ketiganya pun sarapan, ketiganya sibuk melayani pembeli. Dan saat sedang sibuk melayani pembeli, teman Wangsit yang semalam mengirim undangan kembali menghampiri Wangsit. Bro, piye? Jarot ketemu. Terus? Kalong meneh bro, koncone dhewe. Ra ketulung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ber, mas tinggal dulu ya. Mas mau ngelayat. Tur, mas tinggal bentar aja ya. Gak lama kok, bentar. Iya mas. Ya, Wangsit yang dijemput temannya itu kini menuju ke rumah temannya yang jadi korban banjir. Dan sekarang Tutur berdua dengan Jeber. Tur, semalam kamu ngapain aja sama Mas Wangsit? Gimana? Udah lihat videonya? Tutur, takut mas. Tutur gak mau kayak gitu. Kenapa? Enak Tur. Enak apa? Baru tenggorokan aja sakit. Apalagi apa kamu bilang? Maksud Tutur sakit tenggorokan. Hah, gimana sih? Permisi mas, rujak lontong 3. Siap mbak. Di jalan sendiri siang ini setelah selesai ke pemakaman, Wangsit diantar temannya kini hendak kembali ke warung. Dan ketika di jalan, Wangsit tak sengaja bertemu Tika dan teman-temannya yang sedang menyalipnya. Tika, mas mau kemana? Mau balik ke warung, abis ngelayat. Kamu mau kemana? Mau ketemu Tutur. Udah janjian, Tutur ada kan? Ada. Ya, anak-anak SMA itu pun ngebut mendahului Wangsit. Dan tak lama kemudian, baik Tika maupun Wangsit sampai. Loh, Tutur mana mas? Ada kok, nanti mas suruh nganterin. Tika mau pesan apa? Rujak lontong semua mas, 6. Sama es teh 6 ya. Gorengan Tik, gorengan campur 20.000. Siap, ditunggu ya. Tapi kayaknya agak rame. Agak lama dikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa mas, Tika mau mandi dulu sama anak-anak. Oke. Ya, Wangsit pun buru-buru berlari ke warung membantu Jeber yang sibuk membungkus nasi. Loh, Tutur mana Ber? Nganter kopi ke Cimo. Oh, mas mau buatin orderan Tika dulu sama teman-temannya. Rame ya Ber? Alhamdulillah, tapi bisa diatasi. Soalnya dari tadi banyak yang bungkus nasi. Sehari aja gak jualan, pada kangen nasi lodemu mas. Alhamdulillah. Ya, Wangsit pun mengulek rujak lontong.
Dan begitu rujak lontong ready, Tutur belum juga kembali. Kok lama banget Tutur nganternya, Ber? Emang nganter di mana? Di atas, Mas. Coba Mas telepon. HP-nya masih dicas, Mas. Tuh, sampai udah full lupa dicabut. Kamu buatin es teh 6. Habis ini biar Mas jemput Tutur ke atas. Loh, Mas, Ber, Tutur kemana? Tanya Jenong yang mengantar piring kotor ke warung. Ngantar kopi ke Cimo. Goblok, dibiarin. Seketika Jenong berlari naik ke atas diikuti Wangsit yang juga berlari mengejar Jenong. Dan begitu sampai atas, Tutur tak ada. Namun Wangsit dan Jenong menemukan nampan dan gelas kopi. Wangsit dan Jenong pun masuk ke dalam hutan pinus bagian dalam. Hingga kemudian keduanya mendengar suara mencurigakan. Mas, Tutur takut. Jangan, Tutur nggak mau. Sebentar aja, Tur. Nggak akan ada yang tahu kok. Di sini aman. Kalau kamu nggak mau, anggap aja kamu balas budi sama orang yang udah nyelamatin nyawamu. Ayo hisap punya Tur. Nggak mau, lepasin. Tutur mau ke warung. Tutur takut dimarahin Mas Wangsit. Tolong. Jangan coba-coba teriak, atau aku pukul kepalamu pakai kayu. Buka mulutmu. Iya, Mas. Wah, enak sekali, Tur. Sejak pertama ketemu, aku udah jatuh cinta sama bibirmu, Tur. Yang lembut dong. Jangan kena gigi, pekok. Ganteng-ganteng pekok. Bajingan. Mas, ampun, Mas. Seketika Wangsit mengajak Cimo, lalu Jenong merapikan kemeja Tutur yang kajinya terbuka, lalu melerai keduanya. Mas, udah Mas, cukup, biarkan dia pergi. Sampai wani neh kurang ajar adikku. Sampai aku ketok raimu moro ning kene neh. Tak geacur gue. Ampun, Mas. Seketika Cimo berlari kabur menghindari Wangsit. Tur, Mas pikir kamu nolak Mas karena kamu takut dosa. Mas pikir kamu nolak Mas karena kamu mencoba deketin Tika dan mencoba normal. Tapi ternyata cuma alasan biar kamu bisa pacaran sama Cimo. Pantas saja tadi pagi kamu chattingan senyum-senyum sendiri sama Cimo. Kali ini Mas kecewa sama kamu. Ternyata kamu gak sepolos itu. Mas, Tutur mengejar Wangsit. Baik Wangsit, Tutur, dan Jenong saling kejar-kejaran sampai beberapa pengunjung memperhatikan Tutur yang menangis. Dan begitu sampai warung, Ber, kunci motor. Mas sumpek mau nenangin diri. Jangan cari Mas dulu. Mau kemana, Mas? Kunci motor. Iya ini, Mas. Mas, mau kemana? Wangsit tiba-tiba pergi meninggalkan Tutur begitu saja tanpa kata-kata. Mas, ikut Mas. Tur, kamu kenapa? Tika. Seketika Tutur berlari dan memeluk Tika. Keduanya pun berpelukan.